Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ardi di channel Ardi RA. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki dan tetap semangat. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas untuk perbandingan shock YSS Hybrid dan shock GP Series 103 ya teman, dari Redkit. Nah, ini penampakannya ya teman-teman ya. Ini yang YSS Hybrid ya, sama-sama menggunakan gas nitrogen ya. Ini penampakan dari Redkit GP 103 ya. Nah, cukup menarik ya teman-teman. Di sini itu mempunyai harga yang sama ya, kisaran sekitar 850.000 ya, dengan menggunakan fitur yang hampir sama, menggunakan gas nitrogen, tapi aplikasinya cukup berbeda ya teman-teman di sini ya. Yang Redkit ya teman, Redkit ini ada kompresi ya, jadi dia mempunyai sistem kompresi, mempunyai sistem preload dan rebound. Sedangkan di YSS Hybrid itu hanya ada setting preload ya di sini ya. Nah, setting preloadnya ada di bawah. Nah, ini cover ya teman-teman ya. Ini cover untuk melihat di gigi mana, drat mana ya, itu ada di dalam teman-teman. Ini nggak bisa terlihat kamera ya. Ini tertutup cover, jadi hanya bisa memutar preload. Nah teman-teman, di sini saya akan membandingkan ya antara YSS Hybrid dan Redkit GP Series 103. Untuk YSS Hybrid sendiri sama-sama menggunakan gas nitrogen ya teman-teman ya di sini ya. Saya akan sedikit memberi kesan maupun kenyamanan yang saya dapatkan ya. Sebelumnya saya menggunakan YSS Hybrid ya selama 5 tahun ya, ada di video sebelumnya ya, beserta reviewnya ada di video sebelumnya. Nah, sekarang saya akan satu persatu menerangkan ya, atau sedikit mengupas ya, apa aja fitur beserta kelebihan yang ada di YSS Hybrid. Yang pertama ya teman-teman ya, perbedaan antara YSS Hybrid dan GP Series 103 ya, yaitu bosnya ya teman-teman ya. Bosnya ini kalau di YSS Hybrid menggunakan karet teman-teman ya. Nah, karet seperti ini sudah pecah ya, sedikit goyang. Nah, ini kelebihan dari YSS Hybrid ya, dia untuk meredam tekanan menggunakan karet, sedangkan yang di Redkit itu menggunakan seperti aluminium ya, karena dia ditolong dengan kompresi ya untuk meredamnya ya. Begitu juga dengan sistem preload beserta reboundnya ya, sedangkan di YSS Hybrid hanya preload. Semua sistem udah otomatis ya di sini ya, jadi gasnya itu gas nitrogen sudah ada di dalam. Nah, yang kedua kelebihannya ya, untuk build quality ini cukup bagus ya teman-teman ya. Saya menggunakan 5 tahun, cukup tahan lama ya. Ini seperti tipe hard ya, keras, tapi cukup nyaman teman-teman, cukup nyaman sekali. Kelebihan yang lain untuk reboundnya ya teman-teman ya. Untuk reboundnya dia itu otomatis ya, ketika ada tekanan dia akan kembali seperti semula dengan sendirinya. Sedangkan di shockbreaker Redkit itu enggak seperti yang YSS punya ya. Jadi intinya ada suatu kelebihan yang tidak dimiliki Redkit, dan ada kekurangan juga ya masing-masing ya.
itu fiturnya yang ada di ISS. Sedangkan yang di Red 8 GP103 itu mempunyai banyak fitur ya teman-teman ya, tidak kalah sama ISS hybrid, yaitu ada kompresi, preload yang di bawah, ribbon yang di bawah, preload yang di atas, serta ininya fleksibel teman-teman. Ini bisa digoyang 300 diputar ya, 360 derajat. Nah teman-teman, fiturnya teman-teman bisa baca ya, ini fleksibel, hostnya 360 derajat rotasi ya. Nah ini ada fitur-fitur yang tidak ada di ISS hybrid dengan harga sekitar 850.000 ya, itu hampir mirip-mirip ya. Di online shop itu selisihnya sekitar 30 sampai 50 ya. Nah teman-teman tinggal pilih sendiri ya. Untuk ISS hybrid ya teman-teman bisa lihat, jadi teman-teman bisa ngelihat kalau dipasang itu tidak ada perbedaan, hampir sama shockbreaker pada umumnya ya. Kurang menarik ya kalau orang-orang yang nggak tahu bahwa ini hybrid mungkin ya dikira shockbreaker seperti pada umumnya. Sedangkan di Red 8 ini looknya itu sudah kelihatan ya, udah kelihatan mewah, tampangnya udah kelihatan bagus ya. Ada perbedaan di shockbreaker yang seperti biasanya atau pada umumnya. Oke teman-teman ya, untuk kesimpulannya itu untuk kenyamanan ya, ini hampir mirip-mirip sama ya teman-teman, hampir mirip-mirip karena mempunyai fitur masing-masing ya. Tapi untuk keseluruhan ya teman-teman bisa nilai ya, dari segi harga sama, build quality juga hampir mirip-mirip sama ya, 11-12. Fitur ada gas nitrogen, tapi pengaplikasiannya itu amat berbeda ya. Kalau di sini manual ya teman-teman, sedangkan hybrid otomatis. Nah teman-teman bisa nilai sendiri ya. Menurut saya pribadi ya jelas menggunakan Red 8 GP seri 103 itu lebih worth it ya, dengan harga 850.000 ya, dengan look yang seperti ini ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi kesimpulannya itu menurut saya pribadi lebih memilih untuk Red 8 GP seri 103. Nah oke teman-teman ya, itu saja ya sedikit pembahasan dari kedua shockbreaker ini ya, ISS hybrid dan Red 8 series GP103. Oke teman-teman ya, terima kasih ya untuk melihat review dari ISS maupun review dari shock Red 8 GP103 ya. Ada di video sebelumnya ya teman-teman, beserta pemasangan serta setting preload, kompresi dan ribbon ya, itu ada di video sebelumnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, begini saja ya informasinya ya yang saya berikan ya, semoga cukup bermanfaat ya teman-teman ya. Jika emang bermanfaat, teman-teman bisa dukung ya channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.